Hai guys, ketemu lagi di channel and Developers. Kali ini kita akan bahas 5 fakta Amegakure termasuk janji Naruto kepada Nagato. Tapi sebelum lanjut, bagi yang mau bergabung di grup Discord diskusi anime manga and developers, teman-teman bisa klik link deskripsi yang ada di bawah dan di sana ada link Discordnya. Kita bisa diskusi apapun tentang anime, manga, bahkan ada segmen untuk share anime dan game juga. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Oke, kita akan bahas sekarang. Let's check it out. Secara geografi, Amegakure ini berada di antara 3 negara besar, yaitu negara api, negara angin, dan negara tanah. Ini berarti Amegakure berbatasan dengan desa Konoha, Suna, dan Iwagakure. Di posisi yang bisa dikatakan dihimpit itu, membuat Amegakure sering menjadi tempat peperangan. Setiap saat di Amegakure selalu turun hujan, dengan intensitas yang sangat konstan. Tapi hebatnya, Amegakure tidak pernah mengalami banjir karena sistem perairannya sangat baik. Tapi walaupun Amegakure dihimpit 3 negara besar, masuk ke Amegakure sangat sulit karena desa itu menggunakan kanal super besar untuk memisahkan dirinya dari desa atau negara lain. Hanya ada satu jembatan menghubung atau terowongan air besar yang ada di sana yang merupakan satu-satunya jalan masuk secara normal ke Amegakure. Kecuali kalau kalian adalah seorang shinobi yang ahli dalam infiltrasi ya. Amegakure ini memiliki sistem yang unik. Secara sistem desa, dia menganut sistem ninja, tapi tidak dalam naungan negara manapun. Untuk memenuhi kebutuhan desanya, banyak gedung dan pabrik yang beroperasi. Bisa dikatakan, Amegakure ini adalah desa industrial. Dan sebenarnya, fakta yang unik di sini adalah, desa ini lebih maju daripada 5 desa utama di masa ketika era Naruto Shippuden. Ketika desa lain, terutama desa besar, belum memiliki pencapaian industrial berupa pabrik untuk memproduksi barang atau gedung-gedung pencakar, Amegakure sudah memilikinya. Itulah mengapa saya curiga jika Amado adalah ilmuwan Amegakure yang mungkin bekerja pada Pain, lalu kemudian diambil oleh Jigen dari Kara. Untuk bahasan ini silahkan klik linknya yang ada di kanan atas ya. Karena rasanya sulit dipercaya suatu desa memiliki kemajuan teknologi melebihi desa lainnya. Hebatnya lagi, Amegakure mampu menelurkan shinobi-shinobi kuat dan hebat, seperti Hanzo the Salamander, Yahiko, Conan, dan Nagato, yang merupakan pendiri dari Akatsuki. Jarang terlibat dalam diplomatik, politik, bukan berarti tidak pernah terlibat dalam perang. Lokasi Amegakure dihimpit oleh 3 desa besar, yaitu Konoha, Suna, dan Iwagakure. Karenanya, di Perang Dunia Ninja kedua, desa mereka menjadi lokasi perang dari ketiga desa tersebut, yang membuat kehancuran bagi desa Amegakure. Hanzo yang saat itu menjabat sebagai pemimpin desa Amegakure, memang ingin menjadikan desa ini sebagai desa ninja. Karena itu, Amegakure ikut dalam perang 3 desa tersebut, walaupun pasukannya sangat sedikit dan hanya berasal dari pasukan Hanzo pemimpin Amegakure. Gara-gara jadi tempat perang, banyak aset di Amegakure hancur dan kematian bagi banyak penduduknya. Itulah mengapa mereka sangat membenci desa utama, terutama Konoha, yang juga merupakan pemenang Perang Dunia Kedua. Dalam sejarahnya, hanya ada 2 karakter yang pernah dijelaskan sebagai pemimpin desa Amegakure. Pertama adalah Hanzo the Salamander, yaitu ninja legendaris yang kuat. Yang kedua adalah Pain, alias Nagato, setelah dia membunuh Hanzo dan pasukannya. Hanzo dikenal sebagai seorang ninja, tapi juga seorang samurai. Sebenarnya Hanzo ini adalah seorang samurai, tapi karena saat itu hanya negara besi yang mengadopsi sistem samurai, sedangkan negara-negara lain yang merupakan negara-negara besar lebih menggunakan sistem shinobi, membuat Hanzo berpikir untuk mengadopsinya ke dalam dirinya, pasukannya, dan penduduk Amegakure. Hanzo dikenal karena mengalahkan dan memberikan gelar Sannin kepada Jiraiya,
Tsunade, dan Orochimaru. Hanzo pada akhirnya dikudeta dan dibunuh oleh Pain. Pain pun menjadi pemimpin sah dari Amegakure. Hebatnya, di era Pain, teknologi berkembang begitu pesat, dan desa diawasi dengan kekuatan Rinnegan Pain, di mana dia menggunakan hujan sebagai detektor yang bisa mengetahui kedatangan penyusup, mengawasi gerak-gerik warga, bahkan seperti layaknya CCTV untuk mengetahui pergerakan warganya. Nah, Hanzo dan Pain sama-sama jarang muncul di desa Amegakure. Tentu terutama Pain, bahkan hanya sedikit warga Amegakure yang pernah melihat Pain secara langsung. Tapi ada perbedaan sikap warga Amegakure di era Hanzo dan di era Pain. Keduanya memang merupakan pemimpin yang pada dasarnya punya rencana jahat. Walaupun Pain sebenarnya baik, tapi dikendalikan oleh orang-orang jahat. Untuk Hanzo, mengendalikan desa dengan menggunakan cara yang sangat otoriter, sekaligus kejam pada warganya, sehingga menimbulkan ketakutan yang mendalam. Sedangkan Pain, walaupun otoriter, tapi tidak kejam. Itulah kenapa warganya memuja Pain, karena dia telah menyelamatkan warga dari kekejaman Hanzo, sekaligus membiarkan warga menjalani hidup normal dengan tetap melindungi Amegakure dari serangan musuh. Sebagai desa kecil, Amegakure hampir tidak pernah terlibat diplomasi politik dengan desa lain, terutama desa besar. Karenanya desa Amegakure jarang dimasuki oleh ninja dari desa lain. Hal itulah yang membuat Akatsuki bisa tumbuh subur di sana, karena membuat Akatsuki bisa bergerak tanpa adanya gangguan dari beberapa desa. Nagato menjadikan Amegakure sebagai markas Akatsuki versinya, termasuk juga Akatsuki yang dipimpin oleh Yahiko sebelumnya. Sayangnya, sepertinya setelah kematian Nagato dan Conan, Amegakure tidak memiliki pemimpin sehingga dimanfaatkan oleh Kara untuk menggunakan tempat itu sebagai tempat persembunyian mereka. Sebenarnya, di akhir arc Pain, Nagato pernah menitipkan Amegakure pada Naruto, dan Naruto juga berjanji akan menjaga dan mengembalikan kestabilan Amegakure. Sayangnya, bahkan setelah Naruto menjadi Hokage sekalipun, Amegakure seperti tidak disentuh. Kondisi desa sangat terbengkalai, padahal kalau kita lihat, penduduk Amegakure adalah penduduk yang baik dan cinta damai. Nah, di grup Discord diskusi anime dengan developers, sahabat-sahabat saya menyampaikan pendapatnya tentang mengapa Naruto tidak menjaga Amegakure. Alasannya adalah Naruto tidak melupakan janjinya, tapi dia tenggelam dalam kesibukannya. Memang kalau kita lihat Naruto itu sangat sibuk dan memprioritaskan kemakmuran dan kestabilan Konoha. Karena Konoha sendiri masih mengalami permasalahan, terutama sekarang fokusnya ke arah kedatangan Otsutsuki, Naruto masih berfokus pada hal itu terlebih dahulu. Walaupun memang seharusnya Naruto berfokus pada janjinya juga, dan dia tidak melupakan janjinya itu. Sehingga dia bisa menggunakan cara-cara lain, mungkin dengan menjalin hubungan dagang dengan Amegakure, atau mungkin mengambil beberapa shinobi Amegakure untuk belajar di Konoha. Tapi mungkin juga Naruto kesulitan, karena tidak ada pemimpin resmi Amegakure, sehingga Konoha juga mengalami kesulitan bekerja sama dengan desa itu. Mungkin ke depannya, Naruto akan mulai tersadar dengan kondisi desa itu, dan lalu teringat kembali dengan janjinya kepada Nagato. Setelah itu, mungkin Naruto akan mulai menjalankan beberapa kebijakan untuk mengembalikan kestabilan dan kemakmuran Amegakure. Itulah 5 fakta Amegakure. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih.